Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Bersama saya Diana Valencia dan inilah Lacak Kriminal edisi hari ini. Tidak terima kerabat yang meninggal diduga dianiaya polisi, keluarga tersangka pencuri hewan ternak menggeruduk dan melempari gedung Mapolres Lumajang, Jawa Timur. 18 orang diduga pelaku pelemparan diringkus polisi. Sementara itu di Jakarta Selatan, dua kelompok pemuda bentrok di tengah permukiman Jalan Bukit Duri Selatan, Manggarai pada Minggu sore. Sementara itu pelayanan dan juga aktivitas di Mapolres Lumajang pada Senin kembali normal. Petugas melakukan perbaikan sarana yang mengalami kerusakan. Sebelumnya belasan warga melakukan perusakan dan juga pelemparan dengan batu untuk tewasnya pelaku pencurian di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Aksi kejar-kejaran sebuah truk yang dibawa kabur oleh pencuri di Bekasi, Jawa Barat berujung kecelakaan tunggal hingga memicu kebakaran. Sementara itu di lokasi lainnya di Jakarta, seorang pencuri meninggalkan motor curiannya usai terjebak di gang buntu. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Grobogan, Jawa Tengah diduga meninggal akibat dirundung teman sekolahnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Informasi lainnya, dendam kepada mantan mertua seorang kuli bangunan di yang merupakan warga desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, nekat menembak mantan mertua dengan senapan angin. Akibatnya korban mengalami luka di dada sebelah kiri karena tembakan senapan angin dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Surabaya. Satreskrim Polres Purwakarta telah menetapkan pelaku dalam kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan karyawati minimarket. Sedangkan dua orang yang juga turut diamankan masih berstatus sebagai saksi. Masih seputar kasus yang sama, yakni kasus pembunuhan Dina Oktaviani, seorang karyawan minimarket di Karawang, Jawa Barat oleh bosnya sendiri. Menjadi alarm bagi banyak orang agar tak mudah menjadikan orang lain sebagai teman curhat. Selain relasi kuasa yang timpang antara atasan dan juga bawahan, kedekatan emosional yang disalahartikan juga bisa jadi celah seseorang berlaku kriminal. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Beralih informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil meringkus 4 kawanan pengedar narkoba yang biasa beroperasi antar kabupaten. Dari Maros, Sulawesi Selatan, 1 dari 2 orang pengedar narkoba jenis sabu nekat menyembunyikan barang bukti ke dalam tanah di sebuah areal kandang ayam. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai berhasil menggagalkan seorang penyelundupan kurir sabu-sabu di pintu keluar jalan tol Pekanbaru. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal. Viral kisah seorang anak yang harus ikut tidur di luar jeruji saat menemui ayahnya di penjara Polsek Sekernan, Jambi. Seorang anggota polisi yang tak tega melihatnya akhirnya memberikan izin keduanya bertemu di ruang periksa dengan pengawasan. Mengaku terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya, seorang anak nekat mencuri uang di brankas restoran cepat saji di stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.